Sebelumnya saya akan mengecek seberapa uhui kalian semua ya. Spontan. Spontan. Tepuk tangan untuk kalian semua dong. Perkenalkan, nama saya Andang dan saya ini dari Jogja. Sebagai seorang komika, tentu saja saya tuh punya komika idola. Namanya itu Jerry Seinfeld. Adalah pokoknya komika luar negeri itu. Tapi dulu pernah ngekos di Cawang itu. Jerry Seinfeld itu punya teori kalau stand up comedy itu cuma 2% penulisan, 98%-nya adalah delivery. Oleh karena itu saya pengen membuktikan kebenaran teori tersebut, teman-teman. Jadi saya akan membawakan materi yang saya tulis dengan biasa aja, tapi akan saya bawakan dengan enggak biasa. Jakarta siap? Iya. Seorang guru yang kecemplung ke dalam sumur diselamatkan oleh tim SAR dengan cara menimba ilmu. Seorang remaja di Nganjuk dikabarkan hamil setelah memakan jeruk. Saat di USG, akhirnya terungkap bahwa dia mengandung vitamin C. Salon pas ternyata nggak pas. Jika untuk mengobati gagal ginjal. Tidur tengkurap di pesisir utara kini dianggap mesum karena mencium bibir pantai. Demi menghindari riba, seorang remaja dari Masjid Al-Huda rela menyimpan uangnya di kantong kemih. Seorang remaja bernama Wahyu dinobatkan sebagai orang paling ampuh karena kemana-mana diantar malaikat Jibril. Di rumah, saya ini harus berbagi ekosistem dengan bapak saya, teman-teman. Ada materi. Ganti. Enggak kaget juga. Kaget. Karena bapak saya ini orangnya aneh banget. Dia kalau kedinginan, minta dililit ular piton itu. Pas dililit, anget. Saya juga pernah mengantar bapak saya ke toko bangunan untuk membeli keramik. Sampai rumah, keramnya disembuhin, mic-nya buat nyanyi. Tapi bapak saya orangnya juga bola banget. Kemarin dia nih habis menangkap tikus, pakai jebakan offset itu. Tapi semenjak tahun 2017, bapak saya ini di PHK. Dan sampai sekarang dia nganggur. Yang dulunya dia jadi tulang punggung, sekarang cuma bisa tulang tulung. Tiap hari kerjaan bapak saya ini selalu template. Di pagi hari dia ini selalu ke kandang ayam untuk mengerami Kinder Joy. Malamnya selalu bersetubuh dengan batang tubuh UUD. Gimana? Jerry Seinfeld ampuh ya ternyata. Ternyata di Jakarta nggak harus opini ya materinya. Tapi karena saya juga pengen berkarir di Jakarta suatu saat, saya juga akan membawakan materi saya yang beropini, teman-teman. Nice. Biasanya materi opini itu dimulai dari menurut saya. Gitu. Jakarta siap? Iya. Menurut saya, jodoh itu nggak bisa ditebak.
Kayak besok kita bakal masuk surga atau masuk Kristen, kan kita nggak tahu. Jodoh pun begitu teman-teman. Terutama untuk orang yang mukanya kayak saya nih. Karena saya ini pernah ada di masa di mana saya tuh sulit banget buat nyari cewek. Padahal udah semua cara saya tempuh teman-teman. Di offline saya udah tanya ke bapak-bapak itu. Pak, butuh menantu jelek nggak Pak? Emang kamu belum laku Mas? Belum Pak. Didol goblok. Didol. Oh ini gurunya Om Deddy. Ada ibu-ibu juga saya tanyain, Bu, butuh menantu jelek nggak Bu? Butuh sih, tapi nggak yang sejelek kamu gitu. Di online saya juga udah nyoba teman-teman. Bahkan dulu Tinder saya itu premium. Tapi saya tuh belinya yang murah, yang sharing akun gitu loh. Ya. Jadi dulu Tinder saya tuh namanya Deddy Cahyadi dulu. Nggak ada yang match waktu itu karena emang nggak menjual namanya. Dan setelah itu karena nggak dapat cewek ya, akhirnya saya itu menurunkan spesifikasi saya dalam mencari cewek. Saya udah nggak nyari cewek yang cantik lagi. Yang penting lahirnya nggak Rabu Kliwon lah. Minimal itu aja. Dan alhamdulillah beberapa saat setelah itu, saya tuh dapat kenalan cewek itu loh. Tapi dia ini punya kekurangan. Rumahnya tuh di pelosok Jogja Selatan loh. Rumahnya tuh deket pantai Parangtritis. Dan waktu pertama kali saya ke sana, rumahnya tuh kayak bangunan tua itu loh teman-teman. Wah saya curiga itu cagar budaya itu. Ya. Tapi pas masuk rumah saya salah teman-teman. Ternyata rumahnya itu bersih banget. Awalnya saya ngira kalau dia ini orangnya rajin. Ternyata saya salah juga. Ternyata rumahnya bersih karena sering disapu ombak itu. Di dalam saya tuh sampai, kok kamu nggak bilang sih kalau... Wah ada Raka hari ini. Dan setelah lumayan deket sama dia, saya akhirnya tahu kekurangannya yang lain teman-teman. Ternyata dia ini adalah seorang yang bodoh dan pelit. Karena dia ini kalau ngajak ngobrol nggak nyambung. Kalau ngajak kondangan nggak nyumbang. Tapi saat itu saya udah nggak peduli kekurangannya teman-teman. Pokoknya saat itu ini adalah saatnya orang tulus tampil pokoknya gitu. Dan setelah lumayan deket sama dia ya, saya akhirnya memberanikan diri untuk nembak dia. Tapi ternyata cinta saya ditolak teman-teman. Dengan alasan muka saya itu lancip banget kayak peluru itu. Dalam hati saya berkata, wah dia tolak peluru dong. Ternyata cinta tulus saya hanya dibalas cabang olahraga itu. Cabang olahraga. Akhirnya saya lupain dia teman-teman. Dan beberapa bulan setelah itu tiba-tiba saya tuh dideketin sama cewek yang sekarang jadi istri saya. Tapi waktu itu saya tuh nggak nyangka kalau dia tuh mau sama orang yang mukanya kayak knalpot 2 tak gitu. Tak-tak gitu. Karena bagi saya dia ini orangnya cantik banget. Buat gambaran teman-teman ya, saya kalau sama dia, kalau diibaratkan film, itu kayak Beauty and the Beast sumber kencono. Spesifik gitu. Jadi dia ini orangnya cantik banget, sedangkan saya udah jelek, ugal-ugalan lagi. Terima kasih nama saya. Keren, keren.